Dari sebelum pembelajaran adalah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup biologi. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu ruang lingkup biologi itu apa atau membahas tentang apa gitu? Belum tahu ya? Oke, langsung aja dijelaskan ya. Ada yang tahu gambar apa ini? Ya benar. Gambar tersebut ada kaitannya dengan ruang lingkup biologi yang akan kita pelajari di slide selanjutnya. Nah, gambar ini adalah bentuk pemasaran dari ruang lingkup biologi yang dimana ada lain apa? Bakteri. Ya, bakteri. Ini apa? Ini virus. Ini baru virus ya, bentuknya beda. Oke, selanjutnya kita akan Ibu akan memaparkan video terlebih dahulu untuk menambah wawasan kalian mengenai materi selanjutnya. Mammals can be animal-like, such as the bacteria that must absorb food in order to survive. Some of these mammalian bacteria cause serious diseases in other living things. Nah, dari video ini, salah satu boleh maju ke depan tunjukin di mana materi. Oke, Tari silakan maju ke depan. Jadi ini adalah bakteri yang Oke, benar ya. Such as the bacteria that must absorb Nah, food bakteri in order bisa to survive. menggunakan kaki yang disebut dengan silia. Oke, untuk penjelasan video dirasa cukup ya. Langsung saja ke topik pembahasan utama yang dimana ada pengertian atau definisi dari ruang lingkup biologi. Nah, ruang lingkup biologi itu meliputi seluruh ragam kehidupan mencakup dari berbagai makhluk hidup baik di udara, darat maupun di dalam air. Nah, mungkin ada yang tahu contoh makhluk hidup di udara itu apa? di udara itu burung. Yakin burung. Yang di udara. Ya, yakin burung. Udara angin. Jadi tuh kalau misal untuk burung itu mereka tuh beraktivitasnya aja yang di udara, tapi kalau mencari makannya dia bakal ke daratan. Nah, untuk makhluk hidup yang di udara itu ada virus seperti yang kita baru-baru booming waktu itu ya, tahun 2020, virus COVID-19. Nah, itu kan dia menginfeksi melalui udara, di mana kita harus menggunakan masker. Selanjutnya itu ada Monera, objek kajian biologi. Yang pertama itu ada Monera, di mana Monera ini kingdom yang pertama yang terdiri dari archaea dan bakteria. Oke, selanjutnya ada objek kajian biologi berupa protista dan fungi. Nah, protista itu meliputi organisme uniseluler dan multiseluler, yang dimana protista ini ada yang mikro dan ada yang makro. Kalau misal mikro itu biasanya alga yang biasa diamati di mikroskop, sedangkan kalau misal makro itu seperti ganggang coklat ataupun ganggang hijau yang bisa dimakan seperti yang di laut, termasuk dengan protista. Selanjutnya ada fungi, yang dimana fungi ini merupakan organisme eukariotik. Dia tuh hidupnya heterotop atau menumpang pada inang. Biasanya fungi juga ada yang mikro dan ada yang makro. Yang mikro itu biasanya ada di roti. Terus kalau misal di roti ataupun pada tempe. Kalau misal yang makro tuh biasanya ada di pohon atau tempat-tempat basah. Oke, selanjutnya ada objek kajian lantai dan animalia. Mungkin salah satu ada
kelompok lumut Bryophyta yang disebut paku-pakuan, lalu Pteridophyta dan tumbuhan berbiji Spermatophyta. Cara memperoleh energi dengan mensintesis zat organik dari sinar matahari. Oke, terima kasih ya Gari. Jadi ya benar, karena lantai itu terbagi menjadi 3, yaitu ada lumut Bryophyta, yang dimana lumut ini struktur tubuhnya tuh masih ada yang halus, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sedangkan Pteridophyta ini merupakan peralihan dari lumut, yang dimana Pteridophyta ini dia sudah ada yang bisa dibedakan antara batang, akar, dan daun. Terus yang ketiga ada Spermatophyta. Spermatophyta ini merupakan tumbuhan tingkat tinggi, yang dimana tumbuhan ini tuh sudah bisa juga disebut dengan tumbuhan kormus, yang bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Oke, selanjutnya ada Animalia. Mungkin salah satu lagi yang bisa bantu Ibu untuk menjelaskan. Menjelaskan Animalia ya Bu? Ya. Oke, Rira, silakan Rira. Jadi Animalia itu ada beberapa filum yang termasuk filum Animalia. Antara lainnya itu ada Polyptera, terus tuh Coleopterata, lalu ada Platyhelminthes, lalu ada Nemantehelminthes, lalu ada Annelida, Mollusca, Echinodermata, Arthropoda, dan Chordata. Oke, terima kasih Rira. Oke, benar ya. Misalnya Animalia itu biasanya dibedakan menjadi 2, yaitu Arthropoda dan Arthropoda. Oke, selanjutnya topik selanjutnya ada organisasi kehidupan, di mana organisasi kehidupan itu merupakan 10 tingkat dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, dan ekosistem. Yang pertama adalah molekul. Molekul itu seperti penyusun karbohidrat ataupun mungkin kalian tahu kromosom. Nah, kromosom itu yang menyusun itu adalah molekul berupa protein, RNA dan DNA. Kemudian ada sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Biasanya sel ini diamati dengan mikroskop. Selanjutnya ada jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang mempunyai asal membentuk ukuran dan fungsi yang sama. Biasanya jaringan ini seperti jaringan pengangkut pada tumbuhan, jaringan epitel pada tumbuhan. Selanjutnya ada organ, sistem organ, dan organisme, di mana organ merupakan kumpulan macam-macam jaringan yang berfungsi untuk melaksanakan tugas tertentu. Seperti pada tumbuhan itu ada akar, batang, daun, terus bunga, buah. Selanjutnya ada sistem organ, yaitu kumpulan dari beberapa organ yang melakukan fungsi atau tugas tertentu. Misalnya adalah sistem pencernaan pada manusia, sistem pernapasan, sistem ekskresi. Selanjutnya ada organisme yang disebut dengan individu, yaitu sebutan keseluruhan makhluk tunggal. Kalau organisme biasanya seperti makhluk hidup uniselular, itu contohnya ada Monera. Selanjutnya ada populasi, komunitas, dan biosfer. Populasi, komunitas, biosfer ini memiliki hubungan yang dimana ketiganya itu sangat penting untuk ekosistem. Nah, populasi itu adalah kumpulan organisme atau individu sejenis pada satu daerah yang sama dalam kurun waktu tertentu, misalnya penguin di Antartika. Terus komunitas adalah kumpulan berbagai populasi pada suatu daerah yang sama dalam kurun waktu tertentu. Misalnya di hujan tropis ini kan ada banyak di sana tumbuhan, macam-macam tumbuhan. Terus yang di akuatik maupun di daratan pun juga ada bermacam-macam spesies atau hewan yang hidup di sana. Kemudian ada biosfer, yaitu kumpulan ekosistem dalam skala luas yang berada di seluruh permukaan bumi. Baik, selanjutnya itu ada hubungan lingkup biologi di kehidupan. Salah satu mungkin bisa membaca lagi. Siapa yang mau? Saya Bu. Oke, ini terima kasih. Jadi hubungan lingkup biologi di kehidupan itu
Geologi sangat mendasari berkembangnya berbagai ilmu terapan seperti pertanian, peternakan, kedokteran, atau kesehatan, kehutanan, industri, farmasi, lingkungan, dan lain sebagainya. Berkembangnya ilmu terapan tersebut memberikan kontribusi besar dalam usaha meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun demikian tidak sedikit pula bahwa pengembangan geologi yang salah akan mengancam ketentraman kehidupan di dunia. Oke, terima kasih. Ada berbagai bidang pada kehidupan ini seperti bidang pertanian. Ada yang tahu nih gambar apa? Pada daun, oke benar ya. Jadi kalau misal permasalahan wajib geologi di kehidupan itu contohnya adalah jamur, yang dimana jamur ini menginfeksi daun pada bidang pertanian. Dari jamur yang menginfeksi ini ternyata dia berpengaruh di dalam hasil pertanian, yaitu berkurangnya pasokan hasil pertanian sehingga mempengaruhi kualitas panennya. Selanjutnya ada bidang peternakan, yaitu di bidang peternakan ada virus yang menyebabkan berbagai penyakit pada hewan ternak seperti flu burung dan penyakit mulut dan kuku atau PMK. Selanjutnya ada kesehatan dan kedokteran. Ada yang pernah mengalami seperti ini, penyakit seperti ini? Iya, Ibu. Jadi ini adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur, di mana biasanya tuh disebabkan oleh aktivitas manusia yang jorok dan kotor, contohnya jarang mandi, terus contohnya dia terinfeksi juga oleh orang lain. Selanjutnya ada di bidang industri. Di bidang industri itu contohnya juga ada fungi, di mana fungi ini jika makanannya sudah kadaluarsa dia akan ditumbuhi oleh jamur. Selanjutnya itu ada farmasi, yang dimana farmasi ini yang digunakan utamanya adalah tumbuhan untuk obat-obatan, yaitu obat-obatan yang digunakan untuk di berbagai bidang juga, ada di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan farmasi ini tuh membutuhkan salah satu tumbuhan yang langka yang terancam punah, yaitu contohnya adalah vincristine, yang dimana tumbuhan ini tuh tumbuhan yang hampir punah yang digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker. Oke, selanjutnya juga akan menampilkan LKPD. Jadi setiap siswa nanti akan dibentuk 2 kelompok. Untuk kelompoknya dibentuk 9 aja. Oke, sudah dibagi ya kelompoknya. Sudah, Bu. Jadi untuk pengerjaan LKPD itu ada langkah pengerjaan yang dimana yang kalian harus lakukan itu adalah memahami gambar dan baca soal dengan teliti. Yang kedua itu adalah berstudi dengan berdiskusi dengan anggota kelompok. Yang ketiga itu berstudi menganalisis permasalahan pada gambar yang disajikan. Terus yang keempat, berstudi menemukan permasalahan dan solusi permasalahan itu berupa penyebabnya. Terus yang kelima itu isi hasil pengamatan kalian, hasil diskusi kalian. Terus yang keenam tuh ada tanyakan kepada ibu jika ada kendala atau kurang mengerti dalam pengerjaan LKPD. Dan selanjutnya tuh ada jika tidak ditemukan solusi atau permasalahan pada setiap bidang beri tanda min. Tapi ibu rasa tidak mungkin ya ini karena ibu sudah mencari rubriknya. Oke, ibu bagikan dulu KPD-nya. Nah, jadi di sini tuh ada soal uraian di mana diambil dari taksonomi Bloom C4, C5 dan C6 dengan analisa permasalahan dari gambar di atas dari berbagai bidang industri, kesehatan, pertanian dan peternakan. Yang kedua itu ada buatlah rancangan solusi dari gambar.
di berbagai bidang kesehatan, industri, pertanian, dan peternakan. Dan yang ketiga adalah bentuk kesimpulan dan kendala mengenai pembelajaran mikrobiologi saat diskusi di kelas. Oke, di sini ada permasalahan dan solusi. Jadi di sini kalian isi permasalahan itu adalah penyebabnya. Misal di pertanyaan tuh bunyi itu dia ngapain, penyebabnya itu ngapain, misalnya bunyi menginfeksi daun kayak gitu. Solusinya tuh harus apa? Apakah harus semprot pakai pestisida atau kayak mana gitu. Di sini paham? Paham Bu? Paham? Oke, langsung kerjakan dulu ya. Baik Ibu. Ibu mau nanya Bu. Nanya apa? Yang ini Bu. Ini gimana ya Bu maksudnya? Kalau insekta ini kan pada bidang peternakan, nah penyebabnya apa kondisinya itu menjadi permasalahan itu di sini ya. Ada lagi yang mungkin kan? Sudah. Oke, sini ada tindakan sudah selesai. Oke, baik. Oke, karena sudah selesai semua kan? Sudah. Oke, perwakilan dari kelompok mungkin bisa mempresentasikan hasil dari diskusinya. Satu kelompok untuk permasalahan dan satu kelompok lagi untuk solusi. Silakan, siapa yang mau maju ke depan? Ari sama Irma. Oke, silakan. Ari sama Irma. Aku permasalahan. Jadi beberapa permasalahan di peternakan yaitu disebabkan oleh jamur. Penyakitnya ini aspergillosis yang menyebabkan jamur ini dapat ditemukan di tanah, pakan, dan serasa. Aspergillosis ini dapat menyerang semua jenis ternak, tetapi paling sering menyerang unggas. Gejala aspergillosis ini termasuk kesulitan bernapas dan kelemahan. Dalam beberapa kasus, jamur dapat menyebabkan ke organ lain termasuk paru-paru, jantung, dan otak. Oke, terima kasih sekali tepuk tangan. Oke, bagus ya. Saya Irma, silakan. Jadi tadi kan terkait dengan permasalahan di bidang peternakan. Nah, sekarang adalah solusinya. Jadi solusinya yang pertama itu dengan antifungal atau obat anti jamur yang dapat digunakan untuk mengobati infeksi jamur pada ternak. Kemudian yang cara kedua itu mengkonsultasikan dengan dokter hewan untuk memilih obat anti jamur yang tepat. Kemudian menjaga kebersihan kandang dan peralatan. Oke, bagus ya, tepuk tangan. Terima kasih untuk hasil presentasi dari KPID kalian semua. Untuk hasilnya sudah bagus-bagus ya. Untuk selanjutnya mungkin ada salah satu yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Siapa yang mau? Saya Bu. Oke. Boleh bacakan kalau mau ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini tentang ruang mikrobiologi, saya dapat menyimpulkan bahwa ada 5 kingdom yang dimana itu adalah Monera, Protista, lalu ada bumi, Pantai, dan Animalia. Adapun di dalam hubungan dengan pertanian seperti pada peternakan, yaitu terjadinya penyakit yang disebabkan oleh jamur, solusinya yaitu menggunakan antikulan. Sekian dari saya Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, benar ya bicarakan teman-teman itu dari berbagai aspek di bidang kehidupan tadi itu salah satunya yang paling dominan adalah mengenai jamur, di mana jamur ini sangat mudah sekali untuk hidupnya, sangat mudah untuk hidup karena dia bisa hidup di tempat yang lembab ataupun di tempat yang kering. Oke, sebelum Ibu mengakhiri
materi pada hari ini. Beri aplaus untuk diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan untuk materi hari ini. Jika mungkin masih ada pertanyaan, mungkin bisa bertanya di grup WA ya. Sebelum mengakhiri pertemuan pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk kita silakan untuk memimpin doanya. Sebelum kita pulang,